Ya Allah. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Kumang, cari apa? Hah? Cari apa? Cari jawaban dulu. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Saya lagi nyari-nyari etika dan adabnya Cawapres 02. Tak cari-cari kok gak nemu ya etikanya ya. Gimana nih? Masa ini yang dibilang mewakili anak muda? Etikanya mana bos? Oh ya, satu lagi. Masa seorang Cawapres cerdas kok gak paham aturan debat? Sampai berulang-ulang melanggar. Tapi ya gak heran sih. Aturan MK aja dilanggar kok, apalagi cuma aturan debat. Salam. Gaya lu Sul mau dicari sampai tanaman singkong tumbuh subur di Kalteng juga kagak bakal ketemu. Karena apa? Karena daya nalar dan pola pikir intelektual lu itu belum sampai Sul. Paparan lu itu cuma retorika manipulasi untuk menutupi kegagalan-kegagalan pemerintahan bapak lu. Kalau soal gimmick, oke, lu jagonya dah. Tapi soal solusi untuk keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, omongan lu nol besar. Semua kata-kata lu itu tertata hanya untuk sebuah pengalihan karena kepanikan kelompok lu dalam kegagalan semua program yang sudah berjalan. Lu nggak ada solusi, sekedar gimmick. Ayo guys, teman-teman, saudara-saudaraku, pokoknya salam waras dah. Ayo kita dukung pemimpin yang beretika dan bukan pemimpin instan yang melanggar etika. Salam perubahan, amin aja dulu. Dengan cara begitu lu udah nyakitin partai-partai pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Lu nggak sadar, lu tuh gaya lu begini-begini tuh ngenyek. Etika lu di mana? Katanya nggak boleh nyerang persona, kok bawa-bawa gelar Profesor Pak Mahfud, nanti dibalas seakan-akan paling tersakiti. Pendukungnya nangis-nangis lagi. Jawab pertanyaan itu dengan argumen, bukan dengan sentimen. Sorry ya. Info nih guys, katanya Mas Gibran masih ada di ruang debat, belum pulang. Karena masih nyari-nyari, ada yang ketinggalan. Belum nemu katanya. Tolong ya, diinfokan supaya pulang aja. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Bang, ini rujak apa bang? Bebek ya? Nah, buahnya apa aja bang? Kalau lekanya diumpetin bukan bongkok. Ada bangkuang, dong, ubi. Pakai ini kira-kira bisa gak bang? Bimbing sayur. Nggak bisa nggak? Bisa. Tapi enak gak? Asem ya? Waduh.
Agak enak dong. Agak bisa coy. Asem. Emang yang namanya beli mie sayur mau diapain kagak bisa. Nah, tukang-tukangan aja kagak ada yang bawa tuh. Diem, orang-orang besar pada bawa. Kan olol. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Yang gini-gini juga dalam debat capres cawapres itu belum pernah terjadi di dunia. Oke. Tapi yang gini-gini juga jadi belum pernah juga gitu. Nah, kemudian kalau gimmick-gimmick soal pertanyaan greenflation menurut saya masih boleh. Ya. Tapi ketika misalnya itu kok botolnya botol plastik. Tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu Ya. Itu kan mestinya dijawab, ya panitia yang nyediain gitu loh. Gak maksud saya, gimmicknya jangan sampai ke sana lah gitu. Jadi over gimmicknya. Iya, nah karena itu tadi kalau kembali kepada perhitungan-perhitungan saya berbasis pada substansi ya. Ya. Prof Mahfud itu juara malam ini. Oke. Sedikit di bawahnya, sedikit. Ilmiah. Karena jawabannya ilmiah dan ada berbasis datanya. Jawaban pertanyaan. Oke, Di baik. bawahnya itu ada Caimin ya, beda sedikit saja. Walaupun sampai setengah, saya betul-betul mengagumi Gibran sampai setengah. Kemudian dia mulai, mohon maaf kalau saya kan agak sedikit istilah-istilah seperti tadi pagi itu saya kasih istilah bisa cenderung terpancing ofensif ya kalau orang terlalu semangat. Anda lihat tadi Nah, Gibran bagian yang terpancing kedua ofensif? saya mau Yap, itulah parodi Samsul, saya kira. Lagi-lagi para netizen semakin kesini semakin parah perlakuannya terhadap Prabowo maupun cawapresnya yaitu Samsul. Apalagi tingkah Samsul semakin kesini juga semakin tidak mempunyai etika sama sekali. Hal inilah yang membuat para netizen buka suara dan memberikan perlawanan terhadap Samsul dengan cara-cara yang lucu dan juga bahkan dengan cara yang keras. Semoga apa yang dilakukan oleh para netizen ini bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bisa menghibur rakyat Indonesia. Dan juga ini bisa menjadi pelajaran buat si Samsul bahwa belajarlah soal etika, beretika dengan baik biar tidak jadi bulan-bulanan para netizen dan juga sebagian besar rakyat Indonesia. Karena dari awal proses pencalonan Samsul ini memang sudah menunjukkan bahwa ketidakpantasannya menjadi seorang wakil presiden, mulai dari proses-proses yang cacat dan juga selalu melanggar peraturan-peraturan pada saat sesi debat diadakan, yang membuat kita sangat miris bahwa perilaku Samsul ini tidak menunjukkan sebagai perwakilan pemuda. Saya berharap terhadap sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini bisa berpikir lebih baik lagi, lebih bijak lagi untuk menentukan sebuah pilihan di tanggal 14 Februari, karena tentu persoalan pilihan ini menyangkut paut dengan bangsa dan negara ini ke depannya seperti apa. Untuk itu marilah memilih pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat, mempunyai etika yang baik, dan tentu berpikir persoalan kemajuan negara ini bukan berpikir kemajuan perutnya dan juga kemajuan perekonomiannya. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga sehat selalu dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.